ya lagi. Nah ini sang pembuat. Ini kalau aktivitasnya. Ini ya buatannya di sini. Ini lokasinya ada di belakang rumahnya ya, belakang CV-nya Pak Nur Hamid. Nah, ini ada fasilitas Kater mas. kayak ini ya. Ini tempat nongkrongnya Pak Nur Hamid kalau habis santai ya, habis bekerja terus beliau santai di sini. Nah ini beliau menggunakan teknologi ini, dia tanpa menggunakan listrik ya. Nah ini menggunakan tenaga. Mas Pak Nur paringi masker. Nah ini ya. Untungnya dereng tak shot wajahnya. Nang mobil. Nang jok sebelah sopir. Nah ini ayo kita ke depan ya, ke tempat bengkelnya Pak Nur Hamid, apa aja yang dilakukan. Ini ya, banyak banget. Ini pegawainya ada 3. Nah ini sama 1 Blora. Nah ini ya, pernah membuat SMA 1 Blora. Ini lokasinya di di tempat kerjanya. Ayo kita ke belakang lagi. Nah itu Pak Nur Hamid lagi benerin alatnya. Pakai Nah, tak pas tak shot wajahnya. Apa ya mas? Ini juga buat bisa fasilitas charger HP, laptop. Wah. Saya menyampaikan narasi yang dengan Nah, ini ya, ini lagi Pak Nur Hamid lagi diwawancarai ya sama bos besar Supri pas Pak Supri. Nah ini lagi proses pensyutingan. Nah ini kita review aja teman-teman. Ini beliau ya yang membuat tadi. Nah ini ya, kali ini kita akan melakukan wawancara. Nah ini kita lakukan wawancara. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, alasan membuat ini apa Pak? Membuat kincir listrik ini apa? Alasan pertama begini mas, di Blora itu banyak tempat-tempat wisata yang bagus pemandangannya, tapi biasanya di tengah hutan, di pucuk gunung yang tidak ada jaringan listrik PLN. Nah, jadi untuk memfasilitasi kebutuhan listrik di tempat wisata itu kami berpikir kalau dipasang kincir ini kan listrik bisa hadir di tempat wisata, pengunjung itu bisa tidak kehabisan baterai laptopnya,
baterai HP-nya sebagai fasilitas cas di tempat wisata. Awal pemikiran itu, di perjalanan berkembang kebutuhan listrik di desa, banyak jalan desa yang gelap. Nah, maka dimodifikasi tidak untuk tempat wisata tapi untuk kebutuhan penerangan jalan desa gitu. Pak, inovasi alat tersebut sistem kerjanya bagaimana? Alat ini penggabungan antara kincir angin dan solar cell sebagai pembangkit listriknya. Jadi di Blora itu angin kecepatannya tidak seperti di pantai, anginnya sedang-sedang saja lah ya. Kalau di pantai kan kencang. Nah, kami berinovasi bagaimana kecepatan angin yang ada di Blora ini kisaran 2-4 meter per detik itu mampu menghasilkan listrik. Awalnya kami berpikir meskipun kecil tidak apa-apa, tapi setelah kami memilih bentuk kincir yang cocok dengan kincir angin sumbu vertikal, maka kincir ini sangat peka dengan angin. Nah, terbukti dengan kecepatan 2 meter per detik saja sudah bisa menghasilkan arus listrik yang mampu mengecas baterai atau aki. Sehingga kami optimis di kincir ini 3 sudu sumbu vertikal ini cocok untuk di Blora. Ternyata betul. Perjalanan waktu kami banyak memasang dan bermanfaat. Untuk satu alat sendiri mampu menghasilkan berapa watt, Pak? Jadi ini sebenarnya ada beberapa tipe ya Mas, 4 tipe. Tapi tergantung besar kecilnya kincir bilah ya. Kemudian banyak sedikitnya panel surya. Jadi kalau yang kami produksi itu dari 600 watt, 1200 watt, kemudian ada yang 4200 watt, tergantung. Beda, Pak. Mungkin diulang, Pak, ini market gitu, Pak. Yang Pak Nur Hanif. Pak, yang ini, Pak, yang mampu menghasilkan berapa watt ini? Kincir ini mampu menghasilkan listrik yang bervariasi sesuai kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan listriknya besar, maka bilah kincir ukurannya lebih besar, tower lebih tinggi, dan panel surya jumlahnya juga lebih banyak. Jadi misalnya 1200 watt, kami pakai panel surya sejumlah 10 kali 50 WP, ditambah generator 10 ampere yang mampu menghasilkan listrik kombinasi antara panel surya dan tenaga angin, sehingga dalam kurun waktu dalam perhitungan 7 jam 8 jam aki bisa penuh. Pak, untuk satu alat sendiri menghasilkan biaya berapa, Pak? Alat ini biaya pembuatan dari panel surya, kincir sampai pondasi ya komplit jadi di tempat itu sekitar 35 jutaan yang ukuran 1200 watt. Tentunya saja apabila menghendaki daya diperbesar masih bisa tanpa merubah konstruksi awal. Saat ini pemakaiannya di mana saja, Pak? Karena ini masuk program di PPBT Kemenristek Dikti waktu itu, targetnya nasional. Jadi yang selama ini karena dari Blora ini sudah Jawa Tengah, dari Banjarnegara, Magelang, Sleman, kemudian Imogiri, Jogja sudah banyak yang pakai. Ya, sekilas kita wawancara dari Pak Nur Hanif selaku Pak Nur Canif. ya Pak Nur Canif selaku pembuat ini ya. Nah, ini kita lagi bersama Pak Nur Hanif ya. Nah, ini Pak sarannya buat itu ya Pak di Sendang Mulia itu loh Pak, buat embung celengan itu loh Pak. Gini, Nggih. kalau saya melihat potensi desa Sendang Mulyo Nggih. itu punya modal yang luar biasa sebenarnya. Punya embung yang begitu luas, Nggih. tempat parkir yang memungkinkan bisa dibangun lebih luas, Ya. dibuat taman bermain. Kalau selama ini dimanfaatkan hanya untuk mancing, Nggih. mancing itu yang datang itu wong seneng mancing. Oh iya. Ya. Ya. Tapi nak itu dibuat taman
dibuat arena bermain, ada kolam untuk ciblon kecek ya. Nggih. Airnya dari sendang, dari embung Iya. diangkat pakai listriknya tenaga surya dan angin Nggih. sebagai edukasi tempat wisata, tapi ada unsur edukasi tentang energi. Nah, nggih. Listriknya memanfaatkan dari alam untuk menaikkan air embung, difilter, Hmm. dimasukkan ke kolam untuk bermain anak-anak. Nggih. Nggak usah dalam-dalam, cetek saja. Iya. Ya, nggak usah dalam, yang penting anak bisa bermain dan aman. Iya. Airnya dikembalikan lagi ke embung. Nah, itu nanti yang datang anak-anak datang, orang tua bapak ibunya datang. Bisa jadi potensi wisata Nah, ya, Pak. bisa jadi potensi bisa. Nggih. Tapi kalau hanya mancing, wong mancing itu sembunto telo goreng karo Anjing, kopi wis Ah, iya, Pak. jajan. Nggih. Kalau rokok wis nggawa saka omah. Dulu Pak Heri mantan lurah pernah ke sini ya, Pak? Pernah Iya. dengan Mas Yoga ya. Oh iya, Mas Yoga itu ya, Yoga, nggih. ya. Nggih. Sebenarnya masih kemarin sering kontak, tapi setelah tidak ada program lanjutan ya sudah. Oh iya. Tapi sayang, itu punya potensi untuk digarap sebagai wisata. Kita bisa menjual tanpa berkurang. Ya. Oh, nggih, nggih. Kita menjual apa ya, pemandangan, menjual fasilitas tanpa mengurangi dari inventaris dari embung itu sendiri. Buat Bapak saran buat itu ya, Pak, buat masyarakat Sendang Mulia khususnya gimana, Pak? Untuk lurah ini lah, Pak, yang baru nih loh. Menurut Oh, Bapak ya. gimana nggih? Karena saya juga belum kenal Pak Lurah ya, Nggih. yang baru. Kalau saran saya, mari di Blora ini, di Sendang Mulia ini, Sedang Sari, Sendang Sendang Mulia, Sari, nggih. ya. Di Sendang Sari ini punya potensi, ini mari kita garap. Ah, iya. Ini bisa mendatangkan devisa untuk desa. Ah, betul. Ya. Nggih, nggih, Pak. Kemudian kalau digarap sebagai tempat wisata, mungkin nanti ke depan parkir anak-anak bisa berjalan. Ah, iya. Kemudian warung-warung kuliner Ah, iya. ala desa mungkin kita suguhkan bisa hidup, Nggih. bisa menggeliatkan ekonomi desa. Iya. Jadi tanpa kita, sebenarnya modalnya sudah punya modal yang besar itu. Kalau bangun dari nol kan tidak mungkin. Nggih, Sudah ada, tinggal kita garap, disentuh lini pariwisatanya sudah betul. oke itu. Nggih. Jadi apalagi belum tuku kincir gua ya iki. Nah, ini ya, teman. Kincir Oh iya, ya. Pak, ini satu ini ya, Pak, membuat berapa harganya ya, Pak, ini? Yang Ah. gede ini loh, Pak. Yang gede ini 35 juta. Oh, 35 juta. Tapi kalau desa mau berniat, ya mari kerjasama aja. Oh, nggih. Ya, Yang tadi yang di Kedung Ring ini tuh harganya berapa, Pak? Yang 33 juta. 33 nggih. Ya. Nggih. Pesan kan itu ada dua ya, Pak? Ya, Ada dua. 66 juta. 66 juta ya. Untuk Nggih. penerangan jalan saya enggak awal ya. Itu maksudnya memasang itu tadi itu udah tenaga dari sini ya, Pak? Oh iya. Oh, nggih. Bahkan kami tetap ikut merawat. Oh, Di desa-desa yang masang kincir seperti Sukorejo, Tutup, Dongringin, Kalinjalen, itu saya punya komitmen Iya. selalu merawat. Oh, iya. Ikut merawat. Berarti kalau ada kerusakan atau Iya, Bapak kesana jangan nggih? sampai rusak, Oh, mari nggih, kita nggih. rawat sebagai aset Blora. Nggih, nggih. Itu tahannya sampai berapa lama ya, Pak? Nah. Kira-kira ini alatnya ini loh. Alat ini kan dari besi ya Mas ya. Nggih. Besi itu perawatannya dicat, anggap Iya. dicat orang ada yang awet. Oh, nggih. Dan ada laker-laker, kalau dioli itu ya awet. Nggih. Ada aki, tiap bulan kita cek air akinya jangan sampai kasatan. Nggih. Sudah itu aja perawatannya. Nggih. Nah, itu teman-teman hasil wawancaraku dengan Pak Nur Hanif ya selaku pembuat kincir angin. Oke. Semoga ini lebih maju lagi buat desa-desa yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih.